Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adikku semuanya, berjumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas keselamatan kerja di laboratorium ya. Oke, selanjutnya kita akan mereview. Jadi ini penting mereview ini untuk sampai mana pembahasan kita. Jadi kita sudah membahas bahwasanya ruang lingkup biologi itu ada 3 subbab. Yang pertama ruang lingkup biologi, metodenya, dan keselamatan di laboratorium ya. Ruang lingkup biologi meliputi pengertian, karakteristik, permasalahan dan objek kajian biologi, kemudian cabang-cabang ilmu biologi, klasifikasi makhluk hidup, dan manfaat biologi. Itu di bagian pertama kita sudah bahas. Metode ilmiah meliputi langkah-langkah, sebagai ilmiah dan format laporan. Dan alhamdulillah sudah dibahas. Maka di subbab yang ketiga ini tentang keselamatan kerja di laboratorium meliputi menggunakan alat di laboratorium, kemudian menggunakan bahan kimia, memperlakukan bahan biologi, serta tata tertib di laboratorium. Itu nanti atau kesempatan ini kita akan bahasnya. Oke, apa laboratorium itu? Oke, barangkali ada yang belum tahu laboratorium itu apa, tapi secara umum laboratorium merupakan suatu tempat yang khusus difungsikan untuk melakukan pengamatan dan percobaan atau riset atau eksperimen suatu objek dengan standar tertentu ya, lewat ruangannya dan sebagainya, alat-alatnya tidak ada di sekitar kita tersebut. Nah, laboratorium itu tidak harus indoor ya, ada yang indoor, ada outdoor juga. B. Tujuan peraturan keselamatan kerja. Tujuannya apa? Tidak diatur dengan peraturan ya, tentu satu untuk keselamatan ya, keselamatan dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium ya. Jangan sampai para laboran itu atau kita sebagai peneliti nanti mengalami cedera atau hal yang berbahaya di laboratorium, maka diatur. Yang kedua, mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Bahkan lingkungan sekitar kita ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti standar keamanan di lab itu sangat berbahaya. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan bahaya, baik sifatnya gas atau zat yang berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Ya. Sangat berisiko, gitu ya. Maka harus diatur untuk apa? Keselamatan semuanya. Alat-alat di laboratorium ya, nama alatnya seperti kaca pembesar atau loop, kemudian penjepit tabung reaksi, cawan Petri, pipet tetes, gelas kimia atau labu Erlenmeyer, kemudian mortar atau lumpang atau alu gitu ya. Kaki 3, kasa baja, pembakar spiritus, tabung reaksi, respirometer, higrometer, gelas ukur yang fungsinya atau kegunaannya seperti ini ya, yang insya Allah adik-adik sudah mengetahuinya ya. Kalau belum mengetahui nanti sambil kita praktekkan atau kita lihat ya, kan bendanya gitu ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan secara teorinya terlebih dahulu. Lanjut, menggunakan bahan kimia. Bagaimana kita menggunakan bahan kimia? Tidak boleh sembarangan gitu ya. Maka hindari kontak langsung dengan bahan kimia, karena kulit jadi bahan kimia itu sangat berbahaya dengan diri kita ya. Maka hindari kontak langsung, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Tidak boleh langsung dihirup seperti itu, tidak boleh ya. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup dengan mengibaskan ke arah hidung saja ya. Jadi jangan dihirup langsung melalui hidung, bahkan diibaskan dengan tangan atau alat ibas ya. Kemudian yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi, rasa pedih atau gatal ya. Maka harus benar-benar kita hati-hati.
Cara pembinaan bahan kimia. 1. Baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali. Mengapa 2 kali? Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan, misalnya antara asam sitrat sama asam nitrat. Depannya asam, belakangnya trat-trat, nanti kalau nggak jeli tertukar. Pindahkan sesuai jumlah yang diperlakukan, ya, yang diperlukan. Butuhnya hanya 5 tetes, ya 5 tetes, jangan nambah-nambah gitu ya. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Tadi harus sesuai dengan porsinya berapa. D. Jangan menggunakan bahan kimia ke tempat botol semula untuk menghindari kontaminasi. Habis diambil dikembalikan lagi, jangan ya. Ini memang terlihat boros, tapi ya prosedurnya gitu. Kalau sudah kita gunakan ya udah. Jadi jangan habis digunakan dikembalikan lagi. Ini untuk apa? Untuk menghindari kontaminasi ya. Tutup botol dibuka dengan cara dibuka dengan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut ya, dari bawah memegang ini botolnya dengan telapak tangan, yang atas pakai untuk tutup botol. Kemudian tutup botol jangan ditaruh di atas meja karena isi botol bisa terkotori oleh kotoran yang ada di meja atau di atas meja ya. Jadi pastikan ya kondisinya bersih terlebih dahulu. Pindahkan cairan menggunakan batang pengadu untuk menghindari percikannya menggunakan pengadu ya yang standar. Pindahkan dengan alat lain seperti pipet volume sehingga lebih mudah. Jadi memindahkannya dengan pipet tertetes ya, sesuai instruksi dari langkah-langkah penelitian. Jadi nggak boleh dituang. Memindahkan bahan kimia padat. Bagaimana dengan kimia padat? Ya. Yang pertama menggunakan sendok sungu atau alat lain yang bukan berasal dari logam. Ya. Jadi nanti kenapa tidak logam? Nanti bereaksi secara kimia. Jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Gunakan alat memindahkan bebas dari kontaminasi. Ya. Kemudian hindari satu untuk bermacam-macam keperluan. Kita menggunakan sendok dengan beberapa keperluan, hindari itu ya. Jadi satu sendok ya untuk satu bahan itu. Cara penyimpanan bahan kimia menurut sifatnya ya. Jadi silakan nanti disimpan sesuai dengan tidak memerlukan persyaratan khusus atau memerlukan persyaratan khusus ya. Dibedakan sifat fisiknya bagaimana, tidak eksplosif, tidak korosif, tidak iritan gitu ya, stabil, atau sebaliknya eksplosif, korosif, iritan dan labil. Kemudian sifat kimia non toksik atau tidak berbahaya atau toksik berbahaya. Kemudian persyaratan metode tidak memerlukan kemurnian tinggi, yang lain memerlukan kemurnian tinggi. Kemudian kita pertimbangkan apakah beracun atau korosif atau mudah terbakar. Kemudian kita letakkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Apakah pengoperasiannya termasuk yang mudah, sedang atau yang sulit, kemudian perawatannya mudah, sedang atau sulit, dan sampai sistem kerjanya sederhana, sedang atau yang rumit. Jadi kelompok-kelompokkan sehingga mudah nanti untuk pengambilannya. Memperlakukan objek biologi. Bagaimana dengan objek biologi? Ya, 1. Memiliki tujuan yang jelas dalam pemaparan objek biologi. Biologi kaitannya dengan makhluk hidup, maka kita harus ya, sesuai perlakukan makhluk hidup itu dengan kaidah kode etik yang standar ya, proporsional dalam setiap perlakuan. Kita tidak boleh menyiksa suatu hewan atau tanaman ya, dengan tidak ada alasan atau tidak ada tujuan tertentu. Memperlakukan objek biologi dengan kode etik tadi. Contoh, kita mau membelah katak ya, tidak boleh disiksa untuk main-main, tetapi sesuai dengan kaidahnya. Kita meneliti kelinci, kemudian burung dan sebagainya, ikan, maka kita perlakukan sesuai dengan kaidah yang benar. Termasuk dalam pembuangan limbahnya kita harus sesuai dengan prosedur. Contoh, kita meneliti suatu mencit atau tikus untuk objek mamalia, maka kita harus sesuai dengan kaidahnya. Jenis-jenis hal yang berbahaya dalam laboratorium. Yang pertama, kebakaran. Contoh zat yang memungkinkan adalah
azizena, etil alkohol, etil ether. Ini sangat memungkinkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian ledakan akibat reaksi eksplosif, contoh oksidator. Ya. Kemudian yang ketiga keracunan, contoh arsen, timbal. Jangan macam-macam dengan bahan seperti ini. Jadi ini memungkinkan kita keracunan kalau kita tidak hati-hati. Yang keempat iritasi, seperti bahan-bahan yang korosif atau mudah karat. Ya. Luka pada kulit atau mata akibat pecahan logam atau kaca atau bahkan kayu. Ya, kita harus hati-hati betul. Kemudian sengatan listrik, ya. Jangan sembarangan nyabut arus listrik, stop kontak listrik, ya, harus sesuai standarnya. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Lalu usaha kita apa? Yang pertama, penyediaan berbagai alat dan bahan di tempat yang mudah dicapai. Contoh ember yang berisi air, alat pemadam, kotak P3K untuk memberikan pertolongan pertama ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mengunci pintunya pada waktu laboratorium tidak dipakai. Jadi laboratorium ketika tidak dipakai maka kita kunci biar tidak semua orang masuk. Kemudian pada waktu laboratorium tidak ada guru atau laboran, siswa tidak diperkenankan masuk. Penyimpanan bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus. Yang kelima, penyimpanan bahan tergolong racun, maka harus ditempatkan yang khusus. Pengadaan latihan secara mengatasi bagaimana kalau terjadi kebakaran, maka tidak boleh panik, ya. Ada metode untuk penanganan dengan cara apa? Dilatihkan. Kemudian menggunakan tegangan listrik yang rendah melakukan persiapan listrik, misalnya 12 volt sampai 15 volt, ya. Jadi kita menggunakan adaptor untuk meminimalisir tegangan tinggi. Yang ke-8, pengadaan saklar pusat untuk memutuskan arus listrik secara cepat. Jadi harus ada saklar utama sehingga ketika ada terjadi hal yang tidak diinginkan maka kita tinggal mengamankan. 9, penggantian kawat sekring pengaman harus dilakukan dengan sekring yang standar, ya, dan setara. Kemudian yang ke-10, pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali yang dilakukan oleh instalator listrik dengan izin dari PLN, ya, harus sesuai standar atau prosedur yang ada, nggak boleh asal-asalan gitu, ya, sangat berisiko nantinya. Nah, kemudian maka ada tata tertib di laboratorium, setidaknya ini memakai baju khusus praktikum, tidak meletakkan di atas meja kerja barang-barang yang diperlukan dalam percobaan. Yang tidak digunakan ya nggak usah diletakkan di atas meja. Tidak boleh makan dan minum saat kita praktikum, tidak memegang secara iseng peralatan di laboratorium. Pengambilan zat yang sesuai yang diperlukan, membersihkan peralatan meja ruangan setelah selesai bekerja. 7, memisahkan sampah padat dan cair. Sisa pengambilan zat yang dibuang tidak dimasukkan kembali ke botol asal. Tidak makan dan minum dalam ruangan tadi sudah. Kemudian pengambilan zat sesuai dengan diperlukan, membersihkan peralatan, meja dan ruangan setelah selesai kita praktikum dan teliti kembali keadaan sebelum meninggalkan laboratorium. Demikian adik-adikku semuanya. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah simbol dan keterangan di laboratorium. Jadi ketika ada simbol-simbol seperti ini, adik-adik harus paham, oh simbol seperti ini ternyata zat yang mudah terbakar, contohnya alkohol, bensin. Maka cara penanganannya adalah jauhkan dari api dan panas, ya. Kemudian yang ada simbol seperti ini, zat yang mudah meledak, contohnya campuran hidrogen, nggak boleh hidrogen campur dengan air, meledak nanti. Kemudian cara penanganannya, gunakan zat yang mudah sesuai dengan prosedur yang benar. Kemudian simbol seperti ini, zat korosif, contohnya asam dan basa yang kuat, ya. Asam basa kena logam atau kena besi, maka cepat karatan nanti merusak alat-alat yang ada. Maka cegah langsung dengan kontak benda tersebut. Kemudian gambar tengkorak, kepala, ini adalah gambar zat yang beracun, contohnya asam dan basa yang kuat tadi, ya. Maka jangan coba-coba untuk
meminumnya atau memakannya atau mencicipinya atau menciumnya gitu ya, tidak boleh. Kemudian tanda silang seperti ini adalah stimulatif atau penyebab iritasi, maka jangan sampai kena kulit, nanti perih, pedih gitu ya, iritasi kulit kita. Dan terakhir diantaranya adalah zat radioaktif ya, seperti ini ya, uranium, radium ya, ini di lab-lab besar zat-zat radioaktif ini sangat ada ya. Maka kita harus hindari ya, perhatikan aturan keselamatan jika menggunakannya. Oke, badan-badan atomik ya, ini zat-zat yang mudah mempunyai radiasi sangat harus kita hindari dengan menggunakan alat pelindung diri yang sangat disiplin atau yang sangat ketat. Oke, adik-adikku semuanya, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.